Halo, saya Profesor Dr. R.A. Pandiraj, MS, FRCS, FACS, seorang dokter bedah konsultan senior di Rumah Sakit Apollo. Sekarang saya akan berbicara secara singkat kepada Anda tentang wasir. Dalam istilah awam, wasir disebut juga ambeien. Lihat, semua manusia bisa saja mengalami ambeien karena kita semua berjalan dengan dua kaki. Kita berdiri melawan gravitasi. Namun hewan seperti gajah, kuda, atau sapi tidak akan mengalami wasir karena mereka sejajar dengan gravitasi. Dan satu hal lagi yang menyebabkan ambeien adalah sembelit. Jadi ketika Anda meningkatkan tekanan saat buang air besar, pembuluh darah di ujung anus yang sensitif untuk membedakan apakah Anda buang angin atau buang air besar yang dipenuhi saraf akan membesar dan berkembang menjadi ambeien, yaitu wasir. Kita memiliki tingkatan yang berbeda, yaitu tingkat 1, 2, 3, dan 4. Tingkat 1 tidak terlihat dari luar. Tingkat 2, pasien mengatakan benjolan keluar lalu masuk kembali. Tingkat 3, benjolan keluar. Pasien harus mendorongnya masuk kembali dengan susah payah. Biasanya hanya pada tingkat 2 dan 3 saja pasien datang ke kami. Sebelum itu mereka tidak menyadarinya. Jadi keluhan utama dari wasir adalah perdarahan, munculnya benjolan yang keluar dari anus, atau terkadang mereka juga datang dengan keluhan nyeri karena itu adalah komplikasi terakhir dari wasir, yaitu ketika wasir pecah dan berkembang menjadi hematoma. Kondisi ini disebut hematoma perianal atau wasir yang keluar dan terjepit. Ini disebut wasir trombosis. Jadi inilah kondisi darurat yang membuat mereka datang. Karena itu, lebih baik menangani wasir pada tahap awal. Obat-obatan pada tahap awal dan mengubah kebiasaan buang air besar akan sangat membantu. Setelah melewati tahap kedua, ketiga, dan keempat, diperlukan saran dari dokter bedah. Kami memiliki berbagai pilihan pengobatan. Kami akan mencoba penanganan konservatif terlebih dahulu. Yang gagal, kami akan menyarankan pasien untuk menjalani operasi. Lihat, untuk operasi apapun, baik yang terbaru maupun yang lama, kebiasaan buang air besar pasien harus diubah. Jika mereka mengalami sembelit, meskipun sudah operasi atau melakukan apapun, hasilnya akan gagal. Jadi hal utama adalah mengajarkan pasien bagaimana mengatur buang air besar mereka. Sekarang saya akan memberikan pengenalan singkat tentang operasi terbaru. Salah satunya adalah operasi terbuka yang disebut Milligan-Morgan. Kita memotong dan menjahitnya. Kedua, kita memiliki teknik yang lebih maju. Jika pasien tidak ingin operasi, kita memilih penanganan konservatif yang non-invasif atau tanpa anestesi. Kita melakukan beberapa prosedur sebagai pasien rawat jalan. Itu bisa berupa pemasangan karet gelang atau penerapan koagulasi inframerah pada wasir, atau saya sering melakukan skleroterapi, yaitu menyuntikkan sklerosan pada wasir yang merupakan tindakan sementara. Ini bukan tindakan permanen. Namun jika pasien mengalami perdarahan, nyeri, atau benjolan yang keluar, semua itu bisa diatasi dengan metode-metode ini. Metode permanen adalah operasi. Operasi terbaru adalah dengan menggunakan stapler. Ini disebut hemoroidektomi stapler dan kami sedang melakukannya. Hal lain adalah menggunakan HALS, yaitu sistem ligasi arteri hemoroid. Kami mengidentifikasi arteri dengan Doppler dan menjahitnya sehingga pembuluh darah yang memberi makan wasir tersebut terikat pada. Sekarang yang terbaru adalah melakukan hemoroid opexy laser yang sangat membantu. Jadi pasien, lihat dua yang terakhir, yaitu stapler, HALS, dan juga laser. Keuntungan dari metode-metode ini adalah pemulihan yang lebih cepat dan pasien tidak akan merasakan banyak nyeri setelah operasi. Salah satu hal utama yang dikhawatirkan pasien tentang operasi wasir adalah setelah operasi mereka akan merasakan nyeri setidaknya selama 2 minggu karena area yang masih terbuka. Kecuali area yang terbuka itu sembuh, rasa sakitnya akan perlahan-lahan hilang. Namun semua metode terbaru ini dapat mengurangi rasa sakit sehingga pasien merasa nyaman. Jadi inilah yang terbaru. Jadi jika Anda menjaga buang air besar tetap teratur dengan mengonsumsi banyak serat tinggi dan menghindari sembelit, Anda bisa mencegah wasir. Terima kasih.